Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizalur Ramadan dari Universitas Islam Riau, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil, NPM 2231100432. Banyak ya, 0432. Di sini saya menjalankan tugas dari guru bahasa Indonesia, yakni tentang public speaking. Langsung saja kepada rekan saya ingin menanyakan apa pendapat Anda tentang digugurkannya Indonesia pada Piala Dunia U20 karena menolak Israel. Saudara Yadi. Sudah pakai kacamata ya? Boleh gas saja. Gas saja. Menurut nggak harus kayak gitu. Kacamata, Nggak harus kayak gitu kan? Nggak, Santai aja. Santai aja kan tugas. Tugas yang harus dikumpulkan. Ya kan nggak buat konten kita, ya cuma Iya. sebatas tugas, Bu. Oh. Tugas kan. Jadi kalau tentang apa tadi? Piala Dunia Piala U20. Ternyata, Lagi trending sekarang nah, kan. ternyata yang saya tahu ya, orang banyak kan yang caci maki tentang pemerintah menghancurkan masa mimpi-mimpi dari anak-anak sepak bola. Ternyata setelah saya dalami kasusnya, kebetulan saya suka tentang hal kayak itu. Ya. Saya sempat buat satu caption kayak terima kasih pemerintah, kau bunuh supporternya, kau matikan mimpi pemainnya. Saya sempat gitu. Setelah saya cari, ternyata ada hal kayak kenapa Indonesia menolak Israel, kan itu permasalahan. Iya, permasalahannya. Ternyata itu tuh Kementerian Luar Negeri, perundang-undang Kementerian Luar Negeri yang dibuat bahwasannya Israel tidak boleh mengibarkan, menyanyikan lagu di negara ini, di negara ibu pertiwi. Jadi kalau ditanya kenapa Indonesia menolak, ya karena ada perundang-undangan Kementerian Luar Negeri tadi. Ya. Kalau seandainya memang harus bisa dihapus, otomatis itu tanggung jawab Kementerian Luar Negeri kan. Hal-hal kayak gitu tuh harus dipertanggungjawabkan lagi sama negara. Ternyata seriweh itu, serumit itu yang harus mempertanggungjawabkan negara. Orang kan banyak lihat dari luar, apalah pemerintah tentang melanggarkan anak bangsa. Saya lagi-lagi ternyata serumit hal kayak gitu. Cuma ada kejadian tentang politik. Giliran bahas politik, sempat ada diskusi yang akhirnya Israel sempat datang ke Indonesia untuk mengajukan politik. Mungkin karena hal itu juga kayak masyarakat Indonesia bertanya kan. Menurut saya sih gitu. Tapi kan katanya pelatih Israel tuh pelatih Palestina orang Israel. Gimana tuh? Iya. Pelatih Israel itu, Pak. Pelatih Palestina orang Israel. Dan Jadi kan kok timnas Israel itu pelatih Palestina? enggak. Wajar gitu. Itu. Enggak kayak gitu juga. Tapi kalau tanggapi tentang pelatih tentang Israel, pelatihnya Palestina, Iya. sebenarnya kan negara Indonesia sendiri pun kadang ada memakai Jepang kan. Iya. Nggak ada masalah dari Itu pemain situ. Korea sekarang Sinteyong. Iya, Ya, kan situ. nggak ada masalah tentang siapa pelatihnya, tapi menurut aku itu tetap masalah karena ada peraturan yang harus ditolak kayak gitu. Kalau Kalau menurut aku ya tentang Piala Dunia Ya, U20 dah. U20. Sekarang apa tuan rumahnya Argentina, Dok? Iya, mungkin. Dan aku coba. udah Maksudnya, maaf. maaf lagi sekali, Bu. Ya. Jadi Piala Dunia U20 itu ya, itu kan trending topik nomor 1 ya di Indonesia ya. Ini mana kau kuburkan mimpi-mimpi anakmu, anak-anak bangsa. Ada bangsa yang Di mana yang dikambing hitamkannya itu Pak Ganjar kan? ya Pak Ganjar Pak sama Ganjar. partai-partai tertentu lah gitu kan. Aku tuh pernah dengar dari yang pertama itu Piala U20 tuh bisa diselenggarakan di Indonesia dan 10 provinsi ya. 10 Negara. enggak, maksudnya stadionnya. Oh, stadion. Stadion kan 10 stadion itu di yeskan lah, ibaratnya di yeskan sama bupati tak apa, nggak ngerti juga lah buat bahas-bahas itu kan. Nah, ketika udah menjelang hari, rupanya Israel itu lolos kualifikasi dan nggak sesuai dengan ekspektasi orang nih ya kan. Iya. Nah, yang sesuai dibilang Yadi tadi lah, yang dibilang Yadi kan sering baca-baca tentang perundang-undangan segala macam ya. Ya enggak gitu. Di luar batas kepala aku ya. Iya. Ya aku ngerti juga sih, kan lagi trending juga di TikTok. Itu kayak Aku nggak ada TikTok saya. ya sorry. Jadi kayak orang tuh menolak karena ibaratnya Israel ya memang kita tuh memang mendukung Palestina tanpa warga Israel tuh masuk ke Indonesia ya. Iya. Jadi kayak Piala U20 sekiranya Israel itu masuk kayak ibaratnya kita udah kayak
mengkotorkan tangan kita sendiri dengan perjanjian kita sendiri nggak Tapi sih? kan negara Palestina nggak masalah kalau Indonesia misalnya menerima Israel katanya. Ya, tapi kan ini masalahnya balik lagi ke perundang-undangan. Udah. Ya, yang saya tahu sih dan saya baca juga ternyata memang ada Kementerian Perundang-undangan Kementerian Luar Negeri yang menegaskan kalau Israel tidak boleh mengibarkan bendera. Ketika itu masalahnya Israel berkonflik dengan Palestina dan Indonesia mendukung Palestina di situ. Makanya ada undang-undang itu. Itu kan nggak bisa dicabut jadi ya. Kalau pikiran logika sederhana saya kayak Indonesia dukung Palestina bukan karena tentang politik ya, tapi tentang manusiawi juga Iya, kan. manusiawinya. Ya. Saya bab juga kan. Ya. Tapi kan katanya kan Palestina tetap main tapi Indonesia tuh nggak jadi katanya kan. Palestina? Main di U20 tuh. Kan Ya kalau sebenarnya kalau tentang main atau enggaknya yang terjadi ya terjadilah kan. ya, itu Segala macam konflik yang terjadi pada akhirnya harus ada yang dikorbankan, termasuk cita-cita yang tadi. Sebenarnya kalau kita bisa sederhana kayak gini, kita jadi tuan rumah, kita main Piala Dunia karena menjadi tuan rumah kan, bukan Iya. karena prestasi Iya. apapun. Itu kan saya dengar juga dari suatu wawancara dokter kalau salah, dokter politik tentang bahas tentang bola ini. Gak ada yang bisa dibanggakan juga karena yang sebenarnya terjadi kita main Wajib lah Piala kan, Dunia iya. karena Karena memang dia- negara sendiri Iya. kan pengen sedangkan jadi tuan kita rumah, bukan karena masuk prestasi. sedangkan kita masuk kualifikasi AFC untuk kualifikasi Piala Dunia, kita nggak lolos. Ya. Iya, iya. 16 besar yang nggak lolos gimana Sebenarnya, 16 besar? ibaratnya- besar. saya setuju juga. Ibaratnya kita ada kesempatan main di Piala Dunia, tapi itu kan karena negara dong, karena negara yang mengajukan kalau dia bisa jadi tuan rumah. Tapi kan Giliran tuh, sorry, saya potong. Giliran pemerintah yang kayak oh tidak bisa nih, jadi masyarakat menyalahkan. Jadi hal kayak gitu tuh jadi sulit kan jadinya. gara-gara orang tuh menolak, ini kan ibaratnya orang pemain bola bisa main bola karena ada pengalaman ya. Mungkin ketika di U20 itu mereka merasakan pengalaman baru, jumpa lawan-lawan baru gitu dari pemain Eropa, Amerika, dari benua-benua yang lain. Jadi mereka tuh ibaratnya mental mereka tuh teruji di Piala U20. Di situ mereka di situ mereka merasakan rasanya hancurnya hati tuh ya. Ya Karena wajar aja sih karena mereka ingin menginginkan pengalamannya, Iya, pengalaman. bukannya menang. Kesempatan Betul, ya, betul. kesempatan kan Ya. tidak datang dua kali Iya. gitu kan. Jarang-jarang. Ya aku setuju sebagai kita pun mungkin di posisi para pemain bola Ya. apa tuh pasti kecewa juga kan. Kecewa. Bukannya negara menciptakan kewujud keinginan masyarakat kan mensejahterakan, ternyata nggak terjadi juga. Ya Argentina siap-siap aja lawan Indonesia. Dicatat tanggal 19 Juni. Kayaknya menang Indonesia sih. Iya, rasaku Ya, Indonesia. rasaku- Ibaratnya kayak tadi main PS. Kau tau lah kan Argentina siapa, Indonesia siapa. Siapa? Aku Indonesia nih kan dia. Iya. Wajar lah. Statistik memang tinggi dia, tapi aku bisa Prediksi Anda lah skornya. skor Iya, skornya nanti yang Argentina lawan Indonesia. lawan Wah Indonesia. sulit ini sulit. Kayaknya ketat. Imbang lah, tapi Imbang. gaya imbang kali lah. Indonesia 2, Argentina 1. Merah semua. Oke, lanjut. Belanda Kalau prediksi ya 3-0 3-0 untuk Brazil. Oke. Prancis coy. Oke. Oke lanjut. Oke lanjut. Dan sekarang kan ada yang baru tuh. Coldplay datangnya ke Indonesia. Kan ada pro dan kontra juga tuh. Kan Coldplay ini kan ada, mohon maaf catat nih, LGBT. Bagaimana pendapat Anda tentang Coldplay itu datang ke Indonesia? Coldplay datang ke Indonesia. Iya, penyanyi itu. Maaf nih, aku kan kayak nggak tahu kali nih ya tentang Coldplay atau segala macam. Yang ku tahu tuh cuma Coldplay datang ke Indonesia ke Gelora Bung Karno. Iya. Aku tahu dari kawan aku tuh Coldplay tuh merilis lagunya, merilis bandnya itu di tahun berapa ya? 90 ada? Ya. lebih lah. Ibaratnya tahun 90-an segitu ya. Iya. Dan mereka datang ke Indonesia di tahun sekarang. Kalian bayangkan dari 90 lah anggapan sampai 2023. Berapa tahun tuh? Dan penggemar-penggemar Coldplay-nya tuh yang berharap datang ke Indonesia udah nunggu berapa tahun? Mungkin penggemar Coldplay yang Udah udah berkeluarga. ya udah mungkin Tapi udah jadi kakek-kakek ya kan? Sebenarnya Atau udah masuk sorry. Ayo. Sorry. Kan? sebenarnya bukan menurut aku ya, sebenarnya bukan tentang dia LGBT, LGBT atau enggak. Toh yang disebarkan dalam lagunya bukan tentang LGBT juga kan. Ya. Kalau kita lihat per lirik kayaknya lagu-lagunya malah Coldplay pernah dibilang band penuh kesejahteraan karena dia nggak bakal nampil kalau di negara tuh ekonominya lagi sulit. Iya. Dia kayak gitu. Kalau tentang
kayak LGBT kayaknya nggak masuk akal sih, karena yang dinikmati kan sebenarnya karyanya, bukan Oh. tentang pribadi orangnya. Oh, tentang LGBT. LGBT-nya, Oh, kan ini aku pernah dengar perpantarannya ya, gitu, yang kan? dimana kan Coldplay ini katanya mengibarkan bendera. Bendera, ah. Ibaratnya kayak mereka mengikrarkan LGBT-nya ya. Mendukung, nampak Ah. terang mendukung gitu LGBT. Sedangkan kan di Indonesia kita tahu LGBT itu nggak didukung kan. Iya. Jadi kalau dibilang datang fansnya ada di Indonesia ya, Iya. kalau nggak datang ya nggak apa-apa juga kan orang tuh mengibarkan LGBT. Sebenarnya kayaknya salah paham sih kalau tentang mengibarkan LGBT ya. Tapi yang ku tahu dari informasi-informasi yang beredar itu, mungkin bisa mereka dicek lagi mengatakan dan itu. aku pun mungkin bisa cek lagi Ya. informasi yang udah berapa. Kalau menurut aku tentang mengibarkan, andai pun seandainya dia mengibarkan di negara lain, itu yang terjadi di Indonesia dia nggak akan mungkin mengibarkan. Bermasalah terjadi jika hal-hal kayak gitu terjadi di Indonesia juga kan. Kayak gini lah, sekarang kita pakai elektronik bukan dari kita juga kan. Iya emang. Bisa iya. dari negara-negara yang pro tentang LGBT juga. Jadi Iya, tapi kan di situ di dalam kan mengibarkan tentang Coldplay dengan elektronik ya. Kan elektronik itu kan ibaratnya tidak ada mengibarkan bendera, yang dimana mereka tuh hanya sebatas menginformasikan. Sedangkan Coldplay ini kan yang aku tahu dari informasinya ya, mereka ini akan mengatakan mereka akan mengangkat LGBT-nya. Ngerti nggak sih maksudnya? enggak, ya setiap penampilan yang dari luar negeri menurut aku selalu ada hal-hal yang kayak hoax atau berita Ya. hoax. Karena menurut aku logika sederhana lah. Kalau memang dia nampil cuma untuk ngibarin bendera untuk apa gitu? Ya, maksudnya kan Dia bisa ibaratnya mereka mengibar- mendukung Iya. komunitas ini gitu. Ya di Indonesia dia mengibarkan. Hmm. Maksud aku itu untuk apa? Pasti dia mikirnya kayak gini. Sebodoh-bodohnya manusia kayaknya dia pasti mikir ngapain dia konser lalu dia nyebarin bendera di negara yang jelas-jelas anti LGBT. Ya, mungkin kan dari situ yang aku tahu ya, cara untuk memerdekakan komunitas itu adalah dengan cara dari luar sama dari dalam. Yang dari dalamnya itu kan mungkin dari anti LGBT itu, mereka masuk ke dalam dan mengibarkan LGBT-nya. Kalau nggak tahu ya, yang kayaknya belum terjadi nih, belum Ya. terjadi tentang Ini apa. kan masih Masih di luar luar. ya? Iya, masih. Di luar. ya? Hal-hal yang racun nggak jelas kan. Kalau ditanya setuju atau enggak pakai tampil, kalau aku sih segala cara mempromosikan negara kita indah ya dengan cara mengundang turis dong. Ya. Iya, Paham. paham. Ah. Analogi yang saya gunakan kayak itu. Gimana tahu mewah Indonesia dengan cara mengundang arus luar negeri kayak gitu. Ya setuju atau nggak setuju itu kan pilihan masing-masing ya. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau mau dibilang itu sih, MotoGP juga ada sirkuit Mandalika. Iya. Tuh, ada LGBT-nya, malah yang terkenal Barara. Barara dengan kasus Hujan, bukan ya? kasus sih. Apa namanya tuh dengan Entertainment-nya. Iya, Ya. entertainment-nya. itu padahal masuk pembodohan sih. Enggak, pembodohan sih sebenarnya, itu hiburan ya kan? Ya, hiburan. Hiburan. Oke, Kayak maaf. contohnya tugas kita ini sebenarnya hiburan. Hiburan Oh, juga. ketiga kali, Bu. Hiburan yang memacu bagaimana cara berucap di depan kamera. Iya, jadi kan ibarat ini kayak kita nih bercanda tapi demi ilmu. Lebih ilmu. Kayak ada kata-kata tuh tukang komedi. Kerja serius, gaji bercanda. Kerja bercanda, gaji serius. Itu yang kita inginkan kan? Iya. Ini kita buat tugas bercanda tapi nilainya serius. Iya, Bu, semoga tolong. lah. Semoga. Tolong, Bu. Ada juga tuh kerja nggak bercanda sih, kerja tidur gaji banyak DPR. We make it on Oke, waktunya sudah habis. Terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjir.